Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah rahimakumullah. Syukur kita untuk Allah, salawat dan salam selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yuhadir fi sabilillah yajidu fil ardi muragaman katsiran wasa. Wa may yahrus min baitihi muhadiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul maut faqad waqa wazruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Sahabat rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah 1443 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan berjumpa insyaallah. Allah sampaikan usia kita akan memasuki tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semoga kebaikan amal soleh yang kita kumpulkan di tahun ini itu benar-benar menjadi amal terbaik buat kita, dan insya Allah di tahun depan 1444 Hijriah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa lebih beramal yang lebih maksimal dan lebih baik dibandingkan dengan tahun ini. Dan semoga kebaikan juga Allah hadirkan untuk umat Islam di tahun-tahun yang akan datang. Nah sahabat rahimakumullah, bicara tentang tahun baru Islam, maka pasti kita akan berbicara tentang hijrah. Kita juga akan berbicara tentang perubahan besar yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia dapati setelah beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sahabat dakwah rahimakumullah, kalau kita mau melihat tentang kenapa dipilihnya hijrah sebagai penentuan penanggalan kalender hijriah di dalam Islam, karena memang peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi para sahabat Rasulullah SAW, karena peristiwa ini memberikan perubahan yang sangat besar di dalam dakwahnya Rasulullah SAW, sekaligus menjadi titik awal munculnya mercusuar peradaban Islam, yang dengan itu kemudian kita bisa merasakan nikmat Islam hingga hari ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa Rasulullah SAW melakukan hijrah itu semata-mata untuk bisa menghadirkan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Dan perubahan besar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah mampu merubah masyarakat Arab yang sering kita kenal dengan istilah jahiliyah, kemudian bisa dirubah oleh Rasulullah SAW menjadi masyarakat yang Islam. Nah, poin pertama yang ingin kami kritisi atau ingin kita tegaskan pada perkara ini adalah masalah ini. Masalah urusan jahiliyah yang berhasil dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu bukanlah masyarakat Arab yang tidak tahu baca tulis, tidak. Tetapi kenapa kemudian dinamakan masyarakat Arab jahiliyah? Karena praktek amaliyah, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab waktu itu adalah praktek-praktek yang menyelisihi Al-Quran, yang bertentangan dengan hati nurani, bahkan adalah praktek-praktek kotor yang sungguh sangat meresahkan. Dan semua praktek-praktek tersebut kemudian ketika Islam datang, ketika Rasulullah SAW resmi menjadi Nabi, maka semua praktek-praktek itu pelan-pelan dihilangkan oleh Rasulullah SAW, dan di akhir kehidupan beliau itu berhasil dihilangkan. Apa ciri Arab jahiliyah sebagai renungan buat kita sekalian? Banyak. Antara lain adanya praktek penyembahan berhala, ya kan? Yang kedua, banyaknya maksiat-maksiat yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, antara lain adanya minuman keras, al-khamar, kemudian kebiasaan berzina, al-maisir, kebiasaan berzudi, bahkan aklu riba, adanya praktek memakan harta riba. Pokoknya banyak aktivitas jahiliyah, termasuk dalam perkara muamalah ekonomi ada yang namanya curang dalam timbangan. Semua praktek-praktek jahiliyah ini adalah kebiasaan dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Dan semua yang menjadi kebiasaan buruk Arab ini, itu kemudian yang dihapus oleh Islam, yang kemudian dihilangkan melalui dakwanya Rasulullah SAW.
Makanya ketika miras, Allah kemudian tutup dengan Quran surat Al-Maidah ayat 99:1. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansabu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Yang namanya miras, judi, itu adalah perbuatannya setan, jauhilah oleh kalian. Ini kemudian ayat yang mengharamkan tentang praktek minuman keras. Tentang zina pun kemudian Allah menghadirkan hukum rajam, hukum cambuk bagi para pelaku perzinahan. Tentang riba sama kemudian dihilangkan oleh Islam. Tentang curang dalam timbangan Allah turunkan surah Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wadanuhum yukhsirun. Bahwa kemudian Allah melaknat keras para pelaku curang dalam timbangan. Yang pada intinya sahabat rahimakumullah, endingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhasil menghilangkan semua praktek-praktek jahiliyah dengan Islam, dengan mempraktekkan Islam. Sahabat dakwah rahimakumullah, makanya ketika khutbah wada yang dia sampaikan, khutbah perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Haji Wada, Rasul itu di antara khutbahnya sampai menegaskan inna amrul jahiliyah tahta qadamain, bahwa yang namanya urusan-urusan jahiliyah itu sudah diletakkan di telapak kakinya Rasulullah SAW. Artinya apa? Urusan jahiliyah itu benar-benar sudah berhasil dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Semua praktek-praktek maksiat, kesalahan itu sudah bisa dihapus oleh Rasulullah SAW. Yang namanya miras, yang namanya zina, yang namanya berhala, yang namanya riba, riba jahiliyah, itu dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah keberhasilan dari hijrahnya Nabi, mampu menghilangkan asar jahiliyah. Yang kemudian sahabat dakwah rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW berhasil menghilangkan semua urusan jahiliyah tersebut, Rasulullah SAW menghadirkan penggantinya, pengganti dari hukum-hukum jahiliyah tersebut. Apa penggantinya? Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di khutbah wada, taraktu fikum amroin, sudah aku tinggalkan buat kalian dua perkara, yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya setelah urusan jahiliyah ini kelar, dibereskan oleh Rasulullah SAW, Rasul totalitas menggantinya dengan Islam. Rasul kemudian mengganti semua hukum-hukum jahiliyah tersebut dengan hukum-hukum Islam. Maka pada saat itulah kebaikan didapati oleh seluruh umat Islam. Keburukan berhasil dihilangkan, kebaikan berhasil dihadirkan. Kenapa? Karena ketika hukum-hukum Islam itu bisa diberlakukan. Sahabat dakwah rahimakumullah, maka kalau tiap tahun, ini sebentar lagi pasti akan ada yang namanya perayaan Muharram, akan ada yang namanya kegiatan-kegiatan menyambut Muharram, yang semuanya pasti akan dibawa ke arah hijrah, perubahan, ya seperti itu. Maka kami titipkan bahwa kalau kita berbicara hijrah, maka mestinya arah hijrah, arah perubahan kita, apalagi aktivis dakwah, maka arah perubahannya itu adalah hijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Hijrah yang benar-benar menghadirkan perubahan totalitas, yang benar-benar mampu menghilangkan semua kebiasaan Arab jahiliyah, yang kemudian mampu menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat para aktivis dakwah, spesial di channel dakwah ini, kami berbagi dan mengajak kita semua untuk merenung bahwa kita hari ini hidup, kalau kita mau jujur, kurang lebih samalah dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Era kita hari ini tuh sama dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Coba mari kita merenung sedikit. Di masa Nabi praktek jahiliyah itu ada miras. Sekarang ada miras? Oh ada, ya kan? Bahkan miras dilegalkan, gitu kan? Praktek Arab jahiliyah itu ada zina. Dan kalau kita mau bandingkan, zina orang Arab itu masih agak sembunyi-sembunyi. Malu kalau zina dengan tetangga, malu kalau zina dengan orang ketahuan dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau di era kita hari ini, zina itu naudzubillah. Ada zina berjamaah, seksi party, ada kemudian zina dengan keluarga, dengan ibu, dengan anak dan lain sebagainya, naudzubillah. Seperti itu. Riba di masa Nabi ada, iya kan?
Di masa jahiliyah itu ada. Kalau sekarang, banyak. Justru dilegalkan. Curang dalam timbangan, ada. Seperti itu. Judi al-maisir. Judi di masa Nabi itu sederhana. Paling ada orang balapan kuda, ada yang taruhan. Ini yang menang atau dia taruhan nomor ini. Kalau ada yang memanah, paling tebakan. Kena atau tidak. Kalau sekarang judi, Allahu Rabbi, sampai model online, tebak angka, simpel dan lain sebagainya, bahkan orang dihantui dengan angka-angka hanya untuk mendapatkan keberuntungan dalam judi. Artinya kesimpulannya sahabat dakwah rahimakumullah, kalau kita mau jujur, era yang kita hadapi hari ini, tempat kita hidup hari ini, ternyata eranya sama dengan jahiliyah yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua praktik-praktik jahiliyah yang pernah dihilangkan oleh Rasulullah SAW ternyata hari ini ada di hadapan kita. Maka menjadi tugas kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu adalah apa? Menghilangkan semua praktik-praktik jahiliyah tersebut. Caranya bagaimana? Dengan jalan dakwah. Makanya kalau kita berbicara momentum hijrah, momentum perubahan, benar. Rasulullah SAW dalam aspek pribadi individu itu pernah mengatakan, al-muhazir, yang namanya orang-orang berhijrah, itu adalah man taraka ma nahallahu anhum, orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau hijrah, maka cara yang harus kita lakukan adalah kita berhenti dari kemaksiatan, kita tinggalkan maksiat-maksiat, keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan, dan setelah itu kemudian kita menggantinya keburukan-keburukan tersebut dengan amal soleh, dengan kebaikan. Kita datangi majelis-majelis ilmu, kita datangi majelis-majelis kebaikan, kita ikut halaqah-halaqah pembinaan itu. Dan setelah kita mendapatkan kebaikan itu, ingat yang terakhir, kita harus istiqomah di dalam hijrah tersebut. Dan lebih yang pantas kita lakukan lagi sebagai penutup, para sahabat dakwah rahimakumullah, bahwa arah perubahan hijrah kita nggak sebatas level individu kita. Kita harus bisa mengusahakan hijrah di level lebih luas. Bagaimana masyarakat ini bisa hijrah bersama-sama, bisa muncul komunitas-komunitas hijrah yang hari ini kian menjamur. Insya Allah ini jadi kebaikan buat kita, dan kita harus membawa level hijrah perubahan ke level hijrah yang lebih besar. Kehidupan itu level hijrah perubahan dalam konsep bernegara dan bermasyarakat. Caranya bagaimana? Caranya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengganti hukum-hukum jahiliyah dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai catatan yang terakhir bagi kita sekalian, siapapun yang ingin hijrah, siapapun yang bergerak dalam perubahan hijrah, dan semua para penggerak dakwah yang terus berusaha mengajak masyarakat dan umat untuk hijrah, jangan lupa, mari kita hijrah totalitas kepada Islam. Jangan hijrah setengah-setengah, jangan hijrah sepertiga, jangan hijrah seperdelapan, tapi kita hijrah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Artinya, kalau kita dalam proses hijrah, mari kita mari kita ambil Islam secara keseluruhan. Kita benarkan Islam secara keseluruhan, dan mari kita memperjuangkan Islam agar bisa diterapkan secara keseluruhan. Sehingga kebaikan, keberhasilan hijrah yang pernah dinikmati oleh para sahabat, oleh Rasulullah, yaitu hadirnya mercusuar Islam, munculnya peradaban Islam, hingga tegaknya daulah di Madinah yang berhasil menghapus seluruh masyarakat kebiasaan Arab jahiliyah, itu bisa kembali kita nikmati kebaikannya. Caranya adalah ketika itu semua bisa kita wujudkan. Insya Allah tahun Islam yang akan datang adalah tahun kebangkitan umat Islam. Insya Allah Allah turunkan pertolongannya, dan Allah segerakan janji-janjinya, sehingga kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin berupa tegaknya Islam kafah yang akan menjadi rahmat sekaligus menjadi pemersatu umat bisa segera kita rasakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita, khususnya bagi orang-orang yang sementara proses hijrah. Allah mudahkan urusan mereka, dan bagi para penggerak dakwah yang terus berusaha menghijrahkan umat dan masyarakat, semoga Allah berikan keikhlasan, keistiqomahan, sehingga semua menjadi amal soleh buat kita sekalian, dan semoga Allah menyegerakan pertolongannya untuk kita. Hadanallah wa iyyakum ajmain, fastabiqul khairat, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.